gelap sih. Udah amat ah. Kasum tidak menyadari ada sosok yang memperhatikan mengendarai sepeda motor. Ia membuntuti Kasum. Sosok itu menyalip dan menghadang jalan Siapa di belakang gua? Ini orang ngapain sih? Bangsat. Aduh, lutut gue sakit, bahu gue sakit, pusing juga lagi. Hei, lu mau jadi pahlawan? Hah, jangan bertindak gegabah. Lu berhenti selidikin kasus ini, atau bakalan nyesel banget lu nanti. Paham? Loh, apa urusan abang sama saya? Saya kan gak ada urusan apa-apa. Ini abang udah ngelakuin penganiayaan sama pengancaman loh. Saya sih bisa aja perkara ini. Hei, diem lu bangsat. Lu udah tahu apa yang gua maksud kan? Ini peringatan pertama. Kalau lu masih terus nyelidikin kasus ini, lu bisa mati. Mengerti? Wah, gue harus kelihatan nurut aja nih. Untuk sementara, biar gue aman dulu aja. Ibu gak boleh tahu nih. Apa gue telepon aja ya? Halo Ibu. Bu, Kasum nginep di rumah Kino ya? Ada pekerjaan pilkada yang harus diberesin, soalnya tanggung nih. Lah, kamu di mana? Ini, lagi deket sekolahan si Ade, lagi mau ke rumah Kino. Oh, nah, itu kios gimana? Terserah, si Onggo aja deh. Mau tutup sekarang boleh, tutup jam 11 juga boleh, kayak biasa aja sih. Oh ya udah, hati-hati ya. Tapi besok pulang pagi-pagi ya. Soalnya ibu sendiri nih. Si Ade kan persami. Iya Bu, besok pulang pagi kok. Udah ya Bu, Assalamualaikum. Ya udah. Waalaikumsalam. Halo, Kino, lu di mana? Gua di rumah. Baru balik nih. Lu di mana? Gua deket sekolahan si Dewi. Gua nginap di rumah lu ya, boleh kan? Ya boleh lah. Tumben ada apa? Wah, ntar deh gue ceritain. Gua kira-kira jam 7-an deh. Sampai sana ya. Ya udah, gua tunggu. Hati-hati di jalan loh. Oh gitu? Wah, ngeri juga ya. Hati-hati lu. Tapi lu nggak kenapa-napa kan? Lumayan lah. Orang gua kebanting. Tangan gua nahan sama bahu gua. Kepentok apaan tau? Ya sakitnya doang sih. Menurut lu, siapa yang nyerempet lu barusan? Jarwo kan? Iyalah, emang dia pakai masker sih. Kalau dilihat dari perawakannya, gua tahu itu si Jarwo. Tapi nggak bakalan lama sih. Gua yakin keburu keciduk duluan sama polisi. Ngomong-ngomong, lu udah makan belum? Udah gua. Bener ya? Udah, gak usah repot lah. Gue juga udah sih tadi di gawean. Kayaknya Pak Hermoko nyuruh si kontraktor Temon buat bikin cacat proyek itu. Biar kelihatan gak bener kerjaan kadis kita. Tapi sama si kontraktor, dikorupnya kegedean tuh. Kontraktornya nyuruh orang lagi. Yaitu, si Jarwo. Udah jam 1, tidur ah. Ngantuk gua. Ya tidurlah. Gue juga ngantuk. Wah, lu kelewatan, Wo. Kan gue bilang, yang lu bikin cacat jangan konstruksi jembatannya. Pas mau masuknya aja, lu bikin amblas tuh. Bangunan utamanya jangan diganggu. Gak tahu ah. Gua pusing. Mana katanya udah dilaporin polisi lagi. Jangan kira lu doang yang pusing. Lu tahu kan gua sebagai penanggung jawab proyek itu? Sekarang nama gua hancur. Bukan lu doang yang dicari polisi. Si Hermoko sih nggak bakalan keganggu. Kita yang kena. Kita ngilang aja bos. Gua mau ngumpet dulu di kampung. Besok gua cabut ke Bengkulu. Mau ngumpet kayak gimana pun, pasti kita bakal keciduk, Wo. Bu,
Itu ikut arisan ibu-ibu di RW 5 nggak? Enggak ah, nggak perlu juga. Baguslah, orang isinya gibah melulu. Emang kamu tahu dari mana? Adek tahu dari sini Ken. Kan kemarin arisannya di rumah Niken. Kak, masa Bu Hermoko nyebut-nyebut nama kakak segala loh? Biar aja, nggak usah dibahas. Kalau dibahas terus, bukannya kita sama juga ngegibah. Iya sih, ya udah. Mohon izin lapor dan target G terlihat di terminal antar kota. Diperkirakan target menuju Merak. Segera koordinasi dengan Polsek setempat, kasih info juga kepada tim KPK bahwa target sudah terlihat oleh kita. Terus lakukan penangkapan. Tolong jangan sampai membuat kegaduhan di tengah orang ramai ya. Segera. 86. Segera laksanakan. Kak, kasus kades kita ada di berita tahu. Yang bener ah. Coba lihat. Ih, si kakak dikasih tahu, nggak percaya. Nih lihat tuh. Polsek Wilayah Desa Hagarmana, Kecamatan Bogor Utara, bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi setempat, telah menangkap Saudara S dan J atas dugaan pencemaran nama baik pemerintah setempat dan tindakan korupsi. Polisi telah mendapatkan cukup bukti yang dihimpun berdasarkan penyidikan dan laporan warga setempat. Keduanya dikenakan pasal pencemaran nama baik dan tindakan penyelewengan anggaran desa. Akhirnya, beres juga kasusnya. Alhamdulillah ya Bu. Iya Sum, ibu juga jadi lega sekarang. Akhirnya Capung Prasojo terpilih kembali sebagai kepala desa Hergarmana karena masih kuatnya kepercayaan warga terhadap kinerjanya. Meskipun ia diterpa kasus penyelewengan dana desa, namun karena terbukti ia bukan pelaku, maka kepercayaan warga kembali pulih. Sampai jumpa di cerita baru, nantikan penayangannya. Tetapi, Animsos Channel.